Di Kompas, Bawaslu RI sebut ada 6,7 juta pemilih tak dapat undangan nyoblos. Jadi kan ini sudah merugikan hak rakyat Indonesia. Ya, di media luar negeri juga sudah disiarkan. 01 Bawaslu KPU dalam hal ini tidak ada rasa malu, Bu. Kemarin 1.200, sekarang 1.600 kasus, dan ini sangat menyedihkan, Bu. Kembali tentang quick count, kita minta Bawaslu Bu per hari ini untuk menutup quick count. Dengan hormat, kita melihat output hari ini nih konkret atau tidaknya Ibu berani panggil Ketua KPU. Bawaslu ini terpengaruh. Saya ingin Bawaslu, baik KPU, semuanya ada di tengah-tengah dan bisa membela mana yang benar dan yang salah. Hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 22 April ya? 2019 kami masih percaya dan berharap agar Bawaslu ini benar-benar berfungsi. Pertanggungjawabkan segala macam kecurangan-kecurangan ini. Tanggung jawab kenapa ada salah input dan inputnya kok masuk untuk kepentingan 01 semua, mengurangi 02. Kenapa itu terjadi? Panggil Ketua KPU. Ya betul. Belum pernah kita lihat dipanggil Ketua KPU. Dia enak aja ngomong. Bahkan dia sesumbar sekarang, aku lihat di Facebook. Kami akan buat laporan yang melakukan hoax. Dibiarkan gitu loh. Dia yang melaporkan. Orang yang melakukan kebanyakan kesalahan dia. Selamat sore pemirsa Suara Berkarya di seluruh Indonesia. Saya Muladi Alhanja Karya akan melaporkan dari Bawaslu Republik Indonesia. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diwakili oleh Egy Sujana dan Pitra Romadhoni Nasution dihadiri juga oleh barisan emak-emak militan relawan nasional Prabowo Sandi dan kawan-kawan dari Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi dan Hoax mendatangi Bawaslu Republik Indonesia untuk menanyakan perihal laporan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu dari mulai suara tercoblos di Malaysia dan kejanggalan lainnya. Kami juga mewakili, saya sebagai tim kuasa hukum mewakili Koalisi Masyarakat Anti Hoax dan Korupsi. Ini mau minta kejelasan laporan kita kemarin bagaimana, kalau bisa ditindaklanjuti segera, dan ini ada indikasi kecurangan juga kayak gitu. Peringatan adanya kecurangan-kecurangan karena waktu itu kita datang sebelum pencoblosan dan ibu yang terima, tapi besoknya pencoblosan justru kecurangan itu masif, maka kami datang ke sini dengan penuh tabayun, percaya kepada ibu ya. Dalam kesempatan ini sudi kiranya kecurangan-kecurangan yang sudah berlangsung begitu dahsyat ya, TSM tadi, tapi belum ada tindakan tegas. Sebagai contoh misalnya, kita sudah datang melapor supaya diperiksa yang namanya duta besar Malaysia yang berkait dengan anaknya juga terlibat dicobloskan lebih dulu. Kita minta diperiksa tapi nggak ada kabarnya. Logika dari semua itu tidak berakibat kepada penegakan hukum. Itu logika retorikanya begitu. Dan terbukti. Kenapa? Karena kalau ada dengan peristiwa penegakan hukumnya, tidak mungkin terjadi seperti ini. Nah, poinnya itu. Pertama Bu, di sini bahwasannya kan kemarin Bawaslu sudah pernah berstatement ada 6,7 juta pemilih yang tak dapat undangan untuk menyoblos, kan gitu. Jadi kehadiran kita juga di situ untuk mempertanyakan suara yang 6,7 juta ini, karena para pemilih tidak dapat undangannya untuk buat nyoblos. Dan Bawaslu yang ngomong. Dan Bawaslu sudah ini ada di Kompas, Bawaslu RI sebut ada 6,7 juta pemilih tak dapat undangan nyoblos. Jadi kan ini sudah merugikan hak rakyat Indonesia.
7 provinsi salah input terus. Bagaimana? Kalau salah input nggak mungkin dong suara 02 itu yang dikurangi. Justru inputnya itu bertambah ke 01. Betul. Lah, kesalahannya ini seperti tersistemis gitu. Makanya pas yang dibilang oleh Rahmat Bahagia kemarin, bahwasanya kecurangan ini terstruktur, sistematis dan masif. Karena kan ini sudah aturannya. Pasal Istilahnya berapa tuh kira-kira? 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, harapan kita, kami masih percaya nih sampai hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 22 April ya. 2019 kami masih percaya dan berharap agar Bawaslu ini benar-benar berfungsi sebagai satu ya, bukan salah satu tapi satu-satunya lembaga pengawas pemilu. Hancur ya hancur, mau rusuh ya rusuh. Ya kan, tidak bermaksud memprovokasi tapi bisa rusuh, bisa damai, tergantung bagaimana dedikasi dan kredibilitas serta kemampuan yang harus dilakukan tindakan oleh Bawaslu. Kami dari RNPAS dan yang lain-lain teman-teman juga mungkin mewakili secara representatif relawan-relawan kita semua baik di pihak 02 maupun juga di pihak 01. Bagaimana kita menciptakan dan melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Dan berharap sekaligus berdoa supaya hati-hati Bapak Ibu semua nih tergugah untuk melakukan sebuah kejujuran di mana umur kita tidak akan lebih dari 100 tahun. Betul. Jabatan kita tidak akan lebih dari 30 tahun dan presiden hanya 2 periode. Jadi bukan hanya ini bukan soal bagaimana kita menjadikan Prabowo Sandi jadi sebagai presiden dan wakil presiden, tapi bagaimana menyelamatkan negeri ini ke depan untuk anak cucu kita. Sebagai emak-emak yang selalu turun ke bawah memperjuangkan hak rakyat ini, tolong saya mohon hanya Bawaslu yang bisa membantu kami. Bisa membantu bahwa kebenaran itu harus ditegakkan. Kejujuran itu harus ditegakkan dan harus dihargai. Jangan karena kekuasaan seseorang sehingga kita, maaf ya, Bawaslu ini terpengaruh. Saya ingin Bawaslu, baik KPU, semuanya ada di tengah-tengah dan bisa membela mana yang benar dan yang salah. Fokus BEM itu hanya ingin bahwa Bawaslu itu menegakkan aja, menegakkan kejujuran, menegakkan keadilan, mana yang benar dan yang tidak. Saya mohon itu saja. Ya, di media luar negeri juga sudah disiarkan. Ya, apa 01 Bawaslu KPU dalam hal ini tidak ada rasa malu, Bu. Kemarin 1.200, sekarang 1.600 kasus dan ini sangat menyedihkan, Bu. Kita semua bangsa Indonesia di sini, apakah kita tidak malu? Ya. Dan ini bukan contoh yang baik bagi generasi muda ke depan. Kecurangan ini, Bu. Mau anak cucu ibu meniru pemimpin-pemimpin yang sekarang berbuat curang, ya mau Bu? Pemimpin pendusta. Ya, kami berharap ini Bawaslu ya, kami lebih percaya sama Bawaslu daripada KPU terus terang, ya. Kami lebih percaya sama Bawaslu. Tolonglah Bu, bangsa Indonesia ini ya dijaga, diselamatkan Bu ya. Sebagai emak-emak kami bertanggung jawab melahirkan generasi muda. Kami akan terus bergerak seandainya tidak ada tanggapan. Ya, oke. Begitu aja ya Bu ya. Kalau Ibu butuh bukti fakta, BPN kami akan memberikannya kepada Ibu. Sebanyak ini mengotori demokrasi, ini merusak demokrasi. Jadi ini lucu nih ya, kok maling ya, seneng gitu ya, bangga dengan maling gitu ya, kecurangan ya, teriak maling yang ada. Ini kok maling berjamaah nih, nggak takut sama Allah gitu ya. Kita orang Islam nanti diminta pertanggungjawaban, paling kita umur di dunia kan sementara. Saya minta sekarang ya, saya minta udahlah, ngakui aja lah kemenangan Pak Prabowo jadi presiden ya. Jangan dibuat jadi polemik ya. Ya buat polemik. Saya minta kepada Pak Bawaslu ya, Ibu sebagai pimpinan di sini, cobalah tegakkan keadilan karena ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. 1 hari sebelum Pilpres, kami sudah mendatangi ibu juga yang di ruangan sebelah. Nah, cuman kemarin kan yang kami dengar di media informasinya itu hanya diberikan sanksi administratif. Artinya itu hanya diganti. Nah, sementara amanat undang-undang kan itu ada sanksi pidana juga. Jadi maksud kami juga kami ingin mengetahui juga jikalau yang dilakukan oleh
pihak-pihak tertentu dalam hal ini adalah terlapor, sebagaimana aduan kami itu diberikan jika terdapat unsur pidananya ya harus diberikan sanksi pidana, bukan hanya administratif. Ini proses penerimaan laporan kan baru, kalau dihitung hari kerja itu baru 4 hari. Proses yang diambil cepat kemarin terhadap informasi ini sudah dilakukan rekomendasi cepat ke Malaysia agar semua surat suara yang bermasalah kemarin itu indikasinya adalah melalui pos itu tidak dihitung. Jadi tidak dihitung dan PPLN-nya diganti. Diganti ya. Sudah ya. sudah diganti. Nah, ini proses cepat. Jadi siang itu kita ketemu ya, sorenya itu sudah keluar rekomendasi itu ke sana untuk ditindaklanjuti. Kenapa calegnya tidak didiskualifikasi? Calegnya ini masih dalam proses karena dia pidana. Nah, Bapak kan tahu lah kalau pidana ini kan kita berhadapan dengan institusinya polisi dan kejaksaan. Yang Nasdem polisi pula yang mana nih kita bingung juga. Polisi Gakumdu luar negeri itu Gakumdunya ada di sini. Makanya Gakumdu luar negeri itu ada posisinya di sini tapi melibatkan Panwas iya. di sana. Ada atase juga, atase. April udah lewat. Kualifikasi jam sebelum. Ya, sudah ada jadwalnya. Ini akan ada Ya. dulu. Karena memang ada beberapa yang kemarin cukup dipersoalkan oleh pihak polisi, unsur polisi terkait dengan laporan ini. Jadi perlu kita klarifikasi. Jadi polisi itu kan sangat rigid ya kalau cara formil. Dia berusaha untuk mempersoalkan formil untuk tidak lanjut ke material. Itu kendala kami. Mohon Jadi perhatiannya ya, kami- kita hargai forum ini ya. Iya, jadi kami itu bukannya tidak serius, sangat serius. Jadi setiap kali rapat pembahasan dengan polisi dan jaksa kami harus membekali dengan ilmu yang cukup untuk mempelajari, untuk argumentasi. Jadi tidak bisa abal-abal kita ketika membawa suatu dokumen dengan polisi dan jaksa itu. Jadi luar biasa kami belajar tiap hari Pak, Bang Egi, masalah ini untuk argumentasi itu. Walaupun terus terang kami memang kadang-kadang juga harus mental gitu ya, karena memang 2-3 nih unsur. Kalau dia udah 2-1, Bawaslu-nya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain untuk terkait pidananya. Makanya kenapa kemarin diambil langkah cepat untuk administrasinya, karena kalau administrasi kan kita tidak tergantung dengan 2 unsur itu, langsung aja. Kalau mendiskualifikasi kan administrasi. Iya. Nah, ini nanti saya jelaskan dulu Bang. Saya jelaskan ini Bang. Ada mekanisme yang tadi disampaikan banyak itu yang mungkin sebagian orang merasakan ini betul nggak sih ada kecurangan bener nggak sih ya? Ayo kita sama-sama buktikan. Perhatiannya yang disampaikan oleh Ibu tadi, kami khususnya masih percayalah dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Tentunya masih dalam proses ya. Sebagaimana dicontohkan sanksi administratif di luar negeri, Malaysia sudah dilakukan, tinggal tindakan hukumnya seperti apa. Nah, saya ingin menitik beratkan pada quick count, Bu. Sebenarnya pasca 17 April kemarin, ini yang menjadi kerusuhan moral itu quick count, Bu. Ini secara scientific akademik, ini kan dialog-dialog di beberapa televisi ini nasional kita itu dibahas, Bu, semua para lembaga survei penerbit quick count. Nah, ini sebenarnya kewenangannya adalah KPI, Bu, Komisi Penyiaran Indonesia, tentunya atas perintah Bawaslu. Tapi saya sangat bangga tuh, Bu, itu pahlawan kita tuh, pahlawan komunikasi. Poinnya apa poinnya? Dia langsung stop. Nah, yang terakhir kembali tentang quick count, kita minta Bawaslu, Bu, per hari ini untuk menutup quick count. Jadi oleh karena itu, studi kiranya setelah pertemuan ini Ibu bisa konsultasi dengan komisioner untuk perlu datang yang dari kita yang 1.600 ini. Surati kita atau panggil pimpinan kita sehingga datang ke sini bicarakan tentang itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, kita berharaplah dengan sangat seapapun data yang Ibu sudah punya dan akurat sifatnya dan kewenangan otoritas yang bisa langsung dilakukan oleh Bawaslu, langsung lakukan. Apa misalnya panggil ketua KPU? ya betul. Belum pernah kita lihat dipanggil ketua KPU ini. Dia enak aja ngomong. Bahkan dia sesumbar sekarang, aku lihat di message. Kami akan buat laporan yang melakukan hoax. Biarkan Kok dia yang mau melaporkan?
Orang yang melakukan banyak hal tentang dia. Nah, tapi Bawaslu nggak bergerak. Ini apa mesti minta pendapat Kapolri? Manggil ke kan enggak dong. Tolong Bu, saya minta dalam waktu dekat ini, maksudnya hari ini, panggil ketua Bawaslu, ketua KPU menjelaskan. Kalau perlu sidang langsung dengan DKPP. Itu mekanisme yang saya tahu. Ya. Jadi oleh karena itu dengan hormat kita melihat output hari ini nih konkret atau tidaknya Ibu berani panggil ketua KPU. Pertanggungjawabkan segala macam kecurangan-kecurangan ini. Tanggung jawab kenapa ada salah input dan inputnya kok masuk untuk kepentingan 01 semua, mengurangi 02. Kenapa itu terjadi? Nah, oleh karena itulah yang terakhir tadi quick count-nya lah. Segera keluarkan untuk menyetop bagian ini, tolong dipidana. Karena ada sanksi pidananya begitu-begitu. Nah, nanti jangan sampai kalau ini nggak jalan, rakyat sendiri yang nyetop. Nggak, berarti kan jadi kerusuhan. Lalu apa gunanya Bawaslu? Saya kira itu ya. Kalau udah kita akhiri. Terima kasih pemirsa, masih dengan Suara Berkarya TV. Saya Mauladi Elhan Jakaria mengabarkan dari Bawaslu Republik Indonesia.